Hey guys, welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku akan melakukan unboxing. Unboxing kali ini isinya adalah paket buku dari 3 buah penerbit yang berbeda, tetapi ketiga-tiganya itu masih dalam satu kelompok penerbitan yang sama. Oke, paketnya udah kebuka. Ini bisa dilihat tepi bukunya. Dan sekarang aku akan kasih lihat ke kalian buku-buku apa aja yang aku beli dari salah satu toko buku online ini. Yang pertama itu adalah ini, Being Henry David karya Carl Armistead. Nah, karena di awal tadi aku sudah bilang kalau aku beli 3 buku dari 3 penerbit berbeda, tapi ketiga-tiganya itu masih berada dalam satu kelompok penerbitan yang sama. Aku rasa kalian udah bisa menebak sih dari 2 penerbit selanjutnya itu yang mana aja. Being Henry David ini bercerita tentang seorang pemuda berumur 17 tahun bernama Hank yang baru tersadar dari pingsannya di stasiun Penn, New York, dan dia tidak memiliki ingatan sama sekali. Satu-satunya petunjuk yang ia miliki adalah sebuah buku berjudul Walden karya Henry David Thoreau yang ada di tangannya. Menggunakan buku itu, ia ingin mencoba mencari jati dirinya. Dapatkah ia mengingat kembali siapa dirinya, atau lebih baik ia tidak mengingatnya sama sekali? Aku penasaran karena bukunya ini mengambil tema amnesia, salah satu tema yang menurutku sering dipakai karena sangat mudah untuk membuat suspense, membuat rasa penasaran dengan menggunakan amnesia itu. Tapi kalau tidak diolah dengan baik, biasa hasilnya malah jadi jelek. Jadi aku mau lihat apakah Being Henry David ini termasuk salah satu buku yang sukses menggunakan tema amnesia atau enggak. Nah, penerbit Spring ini yang menerbitkan Being Henry David ini adalah salah satu lini dari kelompok penerbit ini. Aku nggak tahu sih nama kelompok penerbitannya apa sebenarnya. Pokoknya aku tahu 3 penerbit ini semacam bersaudara. Dan penerbit Spring ini mengkhususkan dirinya untuk menerjemahkan buku-buku yang aslinya berasal dari bahasa Inggris. Jadi buku-buku dari penulis barat diterjemahkan lewat penerbit Spring ini. Buku kedua yang aku beli adalah ini, Momiji karya Onizuka dari penerbit Inari. Dan seperti yang bisa kalian lihat, ini ada semacam apa sih, kayak gantungan di HP gitu, bentuk daun momiji ya. Aku memutuskan untuk beli buku ini karena aku sudah pernah baca bukunya Onizuka beberapa kali dan aku lumayan suka, aku lumayan tertarik. Buku-bukunya itu selalu sangat remaja dan apa ya, agak dramatis sih menurutku, atau seenggaknya dari buku-bukunya yang udah aku baca itu ya menurutku agak sedikit dramatis. Aku jujur nggak tahu Momiji ini ceritanya soal apa. Aku pokoknya lihat, aku tertarik, aku langsung beli. Tapi aku itu nggak ngecek sama sekali cerita tentang apa. Jadi di sini baru aku baca kalau nama karakter di novel ini adalah Patriot Bela Negara. Oke. Patriot Bela Negara adalah punya nama seperti itu. Saya tidak akan menyalahkan dia sama sekali, terutama karena dia memiliki fisik dan mental sama sekali tidak seperti Patriot, apalagi yang siap membela negara. Jadi ceritanya ini tentang seorang pemuda bernama Patriot yang kemudian pergi ke Osaka, Jepang untuk mengikuti semacam pendidikan jangka pendek lah ya. Di Jepang ini si Patriot itu ternyata homestay di keluarga yang punya seorang anak gadis yang usianya itu dekat sama dia. Nama gadisnya itu Shiraishi Momiji, dan gadis itu mungkin adalah buah penantiannya selama ini. Jelas romance, oke. Aku suka sih sama gambar di belakangnya ini. Yang kalau kamu lihat, ini ya rambutnya menyambung ke karakter di depan. Oke, Momiji. Aku sampai lupa bicara soal penerbit Inari ya. Jadi penerbit Inari ini masih saudara dari penerbit Spring yang tadi. Cuma bedanya kalau penerbit Inari dia memfokuskan diri untuk menerbitkan buku-buku dari penulis asli Indonesia. Jadi kalau Spring itu kan terjemahan semua buku-bukunya. Kalau Inari ini ya dari penulis lokal semuanya. Kebetulan untuk penerbit Inari aku sempat baca buku terbitan pertamanya banget yang judulnya apa ya, aku lupa. Oh ya, bukunya penerbit Inari yang pertama itu judulnya Sayap-Sayap Kecil dari Andi Setiawan. Kebetulan waktu itu aku diminta untuk mengulas bukunya, bantu-bantu promosi juga di blog.
Dan kalau dari buku itu sih aku dapat kesan kalau penerbit Inari ini lebih dikhususkan untuk pembaca yang lebih muda. Walaupun temanya sebenarnya agak berat bukunya itu, tapi aku nggak tahu kenapa cara penceritaannya itu aku rasa lebih cocok untuk pembaca masih usia-usia SMP atau SMA awal. Sementara kalau mau dimasukkan ke young adult, aku nggak ngerasa cocok untuk young adult sih, untuk sayap-sayap kecil. Tapi setelah sayap-sayap kecil itu, penerbit Inari ini punya 2 buku lagi, Is dan Serendipity, dan kebetulan aku belum baca keduanya, jadi aku nggak bisa banyak bicara tentang penerbit yang satu ini. Sekarang kita masuk di buku ketiga, alias buku terakhir, alias buku yang membuat aku PO, alias buku yang membuat aku akhirnya membeli 2 buku lainnya yang aku sama sekali nggak tahu ceritanya tentang apa. Buku yang ketiga adalah ini, Scheduled Suicide Day. Cahaya lampunya keras sekali sampai memantul di buku. Jadi buat kalian yang belum tahu, aku itu emang ngefans banget sama si Akiyoshi Rikako ini. Sejak pertama kali baca Young Girls in the Dark-nya, aku udah ngerasa ini twistnya gila banget. Ini si penulisnya jago banget membangun cerita misteri. Keduanya yang judulnya The Dead Returns itu menurutku menarik, tapi endingnya kurang nendang, nggak sebagus Girls in the Dark. Lalu tahun lalu buku ketiganya terbit di sini, yang Holy Mother. Dan aku percaya kalau kamu udah baca Holy Mother itu, aku yakin kamu pasti sepakat dengan aku kalau twistnya itu gila banget dan nggak terduga, dan kamu ngerasa si penulisnya itu nge-troll abis dengan ceritanya. Dan Holy Mother adalah buku terfavorit yang aku baca di 2016 yang lalu. Jadi Scheduled Suicide Day ini bercerita tentang seorang gadis bernama Ruri yang berencana untuk melakukan bunuh diri karena dia sudah nggak tahan lagi hidup dengan ibu tirinya. Nah, tapi ketika si Ruri ini akan melakukan tindakannya itu, ada sesosok hantu pria yang menghentikannya, dan dia bilang kalau dia akan membantu Ruri menemukan petunjuk bahwa ibu tirinya itu yang telah membunuh ayah kandungnya si Ruri. Tapi kalau misalkan si hantu ini nggak berhasil dalam jangka waktu tertentu untuk menolong Ruri menemukan petunjuk, maka dia nggak akan menghentikan Ruri bunuh diri itu. Mengingat ini yang menulis adalah Akiyoshi Rikako, aku mengharapkan ada twist gila-gilaan lagi di endingnya. Aku nggak tahu ceritanya akan seperti apa, tapi yang pasti aku penasaran, dan aku harap buku ini bisa mengembalikan semangat membacaku yang agak turun sekitar sebulan terakhir ini. Ya begitulah, itu dia buku-buku yang aku beli dari bulan lalu, April lalu, dan baru terbit bulan Mei ini karena nungguin satu ini terbit. Tapi ternyata munculnya itu lebih cepat dari dugaan aku, soalnya aku kirain buku ini kan baru terbit tanggal 5 ya, tanggal rilis resminya. Tanggal berapa sih? Oh, tanggal 8 Mei. Jadi tanggal rilis resminya itu 8 Mei. Jadi aku kira masih pertengahan bulan baru paketnya ini datang. Ternyata di awal bulan tanggal 3 udah muncul. Jadi lebih cepat daripada yang aku duga sebelumnya. Jadi itu dia ketiga buku yang aku beli kali ini. Yang pertama adalah Being Henry David dari Carl Armistead. Lalu ada Momiji dari Onizuka plus bonus strap HP yang aku nggak tahu mau pasang di mana. Kemudian Scheduled Suicide Day dari Akiyoshi Rikako, bonus kalung ini yang nggak bisa aku pakai, hanya bisa aku pakai di kepala. Mungkin aku bisa pakai sebagai gelang gitu kali ya, diputar begini jadi semacam gelang. Oh iya, ini saking semangatnya aku sampai lupa ngejelasin tentang penerbit Haru yang menerbitkan buku ini. Penerbit Haru itu penerbit yang memfokuskan diri untuk menerjemahkan buku-buku dari penulis Asia, khususnya penulis Jepang, Korea Selatan, terus dari penulis-penulis Mandarin ya. Tapi bukan cuma di Asia Timur, soalnya mereka juga menerjemahkan novel dari penulis Thailand dan juga penulis Filipina. Kalau nggak salah penulis Malaysia juga ada, tapi baru satu buku kayaknya. Jujur penerbit Haru ini salah satu penerbit favorit aku, soalnya mereka sangat membantu untuk mengakses buku-buku yang aku nggak bisa baca karena aku nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Mandarin, nggak bisa bahasa Korea.
Beda dengan katakanlah penerbit Spring yang sumber aslinya itu bahasa Inggris yang kebetulan aku bisa baca, aku bisa mengerti, atau misalkan penerbit Inari yang ya penulisnya berbahasa Indonesia jelas aku mengerti gitu kan. Jadi itu dia perbedaan ketiga penerbit dari satu kelompok yang sama ini, penerbit Haru. Kemudian aku ingat setelah penerbit Haru, penerbit Spring muncul, lalu penerbit Inari. Nah, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Aku semangat banget, semangat banget. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat membaca karena aku akan membaca ini sekarang juga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Thank you, thank you.